Selamat sore Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Laurentius Brindisila Terlalu. Saya merupakan mahasiswa kelas A semester 6 jurusan Sosiologi. Hari ini saya ingin membahas satu topik mengenai isi dari buku Power, Politics and Society. Di bab yang pertama ini yang ingin saya bahas mengenai kekuatan atau power. Berbicara politik cenderung selalu terbayang di benak setiap orang adalah politik itu digambarkan sebagai suatu bentuk kekuatan atau kekuasaan. Politik dalam artian merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk memperoleh kekuasaan atau kekuatan yang mampu mengontrol setiap lini kehidupan. Artinya jika seorang berada di dalam satu lingkup kehidupan, tentu memiliki satu keinginan untuk menjadi seorang pemimpin atau leader dari setiap kelompok masyarakat yang hidup bersama dengan dia. Kemudian timbul rasa ingin menguasai atau ingin menjadi seorang yang mampu mengontrol setiap lini kehidupan dengan kekuatan atau kemampuan yang dimilikinya. Kemudian dari para sosiolog juga mendefinisikan apa itu arti dari politik. Politik menurut Marx, dia melihat dari sektor struktur ekonomi, di mana ia menggambarkan bahwa para pemilik modal atau kaum borjuis merupakan wujud nyata dari seorang politik atau bentuk gambaran dari bentuk kekuatan atau kekuasaan, di mana setiap para pemilik modal tentu mampu mengontrol orang-orang di bawahnya, yaitu kaum-kaum proletar atau kaum buruh. Kemudian dalam studi sosiologi politik ini ia membagi ada tipologi yang menunjuk pada setidaknya ada 3 jenis kekuatan yang menarik bagi studi masyarakat dan politik. Yang pertama itu kekuatan koersif dan dominan, kemudian otoritas dan kekuatan yang sah, yang ketiga kekuatan istimewa dan saling tergantung. Di mana kekuatan koersif biasanya digambarkan dengan kekuasaan atau yang didominasi dengan pemaksaan atau kekuatan fisik. Kemudian otoritas adalah wujud dari jiwa kepemimpinan seorang yang menjadi leader atau pemimpin di dalam satu lingkup kehidupan masyarakat. Kemudian di otoritas sendiri dibagi menjadi 3 lagi, yaitu otoritas karismatik, kemudian otoritas tradisional, dan otoritas hukum rasional. Untuk otoritas karismatik sendiri itu muncul dari karakter atau kepribadian seorang pemimpin. Kemudian kalau otoritas tradisional itu muncul dari faktor budaya atau adat yang dimiliki dalam satu lingkup kehidupan di masyarakat. Kemudian dari hukum rasional didasarkan pada aturan yang sudah disepakati secara bersama dalam proses pemilihan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu kekuasaan dan saling tergantung, di mana kekuasaan yang saling tergantung ini menggambarkan sebuah hubungan kekuasaan antar individu dan individu dengan kelompok, di mana semua saling terikat. Seorang individu yang bergerak dari suatu kelompok ingin menjadi seorang otoriter atau seorang pemimpin, tentu merasa ketergantungan hidupnya adalah kepada masyarakat yang di bawahnya dengan sistem sosial yang sudah dibentuk atau telah disepakati bersama, sehingga kekuasaan itu saling bergantung dengan masyarakat yang ada di bawahnya, atau aktor yang menjalankan kekuasaan itu senantiasa bergantung kepada saling berketergantungan dengan masyarakat yang di bawahinya. Kemudian dari sosiologi politik sendiri mengkaji tentang kekuasaan ini dibagi menjadi 3 paradigma besar, yaitu pluralis, kemudian elit, dan kelas. Di mana pluralis sendiri berpusat pada kelompok atau partai politik yang memiliki kepentingan, asosiasi, dan berbagai aktor sosial lainnya. Kemudian elit adalah, kalau untuk elit sendiri adalah kekuasaan yang dipegang oleh
segelintir orang atau orang-orang yang memiliki pengaruh lebih di dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kemudian kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas atas dan kelas bawah, di mana kekuasaan selalu dipegang oleh orang-orang yang memiliki modal atau kekuasaan atau memiliki sumber pendapatan atau finansial yang lebih dibandingkan masyarakat lainnya, sehingga kekuasaan selalu dipegang oleh kelas-kelas menengah ke atas. Kemudian kita lanjut di bab yang kedua mengenai peran negara. Di sini negara diartikan sebagai gabungan dari sejumlah sejumlah lembaga yang berinteraksi di dalamnya, di mana dari lembaga dan organisasi yang terdiri di dalamnya ini terdiri dari orang-orang yang menempati posisi yang telah ditentukan bersama dengan tanggung jawab khusus untuk mensejahterakan anggota masyarakat yang hidup di dalam satu negara tersebut. Kemudian Ralph Maliban memberikan perincian deskripsi jenis organisasi yang membentuk satu negara. Dia membagi negara menjadi kategori seperti pemerintah, administrasi, militer dan polisi, kehakiman, subsentral, pemerintah, dan badan legislatif atau parlemen yang terdiri di dalam suatu lingkup negara tersebut. Artinya, negara memiliki kekuasaan tertinggi atau otoritas tertinggi untuk mengatur setiap lini kehidupan masyarakatnya, mulai dari pendidikan, ekonomi, sektor budaya, sosial, religi, dan lain sebagainya. Dan negara memiliki wewenang dan kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan mengayomi masyarakat yang hidup di dalam negara tersebut. Kemudian, ada dua perspektif yang berbeda antara bangsa dan negara. Jika bangsa, dia lebih melekat pada identitas atau keinginan bersama untuk atau ciri yang digambarkan dalam satu negara. Sedangkan negara sendiri merupakan badan hukum yang sah atau legitimasi legalitas yang diakui oleh bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Artinya negara merupakan badan penegak hukum di mana fungsi dari hukum tersebut untuk mengatur sistem kehidupan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat yang hidup di dalamnya. Kemudian berbicara tentang negara sendiri tidak terlepas dengan yang namanya demokrasi atau sistem politik yang hidup di dalam negara, di mana seseorang ingin menjadi seorang pemimpin. Contohnya di Indonesia sendiri, seorang ingin menjadi pemimpin atau bagian dari dalam sistem suatu negara harus melalui demokrasi atau proses pemilihan secara umum yang dipilih oleh rakyat langsung untuk menjadi pemimpin yang duduk di dalam lembaga-lembaga yang ada di suatu negara. Nah, demokrasi sendiri dibagi menjadi tiga. Kemudian yang pertama itu demokrasi secara langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi liberal. Kemudian di poin yang berikut yang ingin kita bahas mengenai politik kehidupan sehari-hari atau ekonomi politik. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Mungkin ada hubungan antara negara dan ekonomi adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan setiap orang atau setiap masyarakat yang hidup di dunia ini. Negara senantiasa mengatur setiap sistem kehidupan masyarakat termasuk dengan ekonomi. Artinya negara selalu berperan penting di dalam kestabilan ekonomi di suatu negara atau di tengah masyarakat. Kemudian tidak berbicara mengenai tentang ekonomi sendiri, tentu ada kaitannya dengan kapitalisme, di mana kapitalisme merupakan proses atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan suatu lembaga atau suatu negara untuk mengeraup keuntungan atas keuntungan pribadi ataupun keuntungan kolektif secara individual maupun kelompok ataupun golongan yang berkecimpung di dalamnya. Yang berikutnya kita bahas mengenai gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan perasaan masyarakat
dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan yang dilakukan oleh institusi negara atau pemerintah yang dikeluarkan melalui kebijakan-kebijakan mereka. Kemudian masyarakat merasa bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah merugikan mereka atau tidak sesuai dengan kehendak dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat melakukan aksi atau gerakan untuk menyuarakan akan tuntutan-tuntutan dari rasa ketidakadilan mereka. Itulah yang disebut dengan gerakan sosial. Kemudian gerakan sosial sendiri memiliki kerangka teori. Di sini ada 3 kerangka teori yang dipakai dalam gerakan sosial. Yang pertama, pluralisme. Pluralisme sendiri diartikan bahwa setiap gerakan yang dilakukan atau aksi yang dilakukan oleh setiap organisasi itu bersifat kolektif dari inisiatif dari sejumlah individu yang didasarkan pada perasaan, rasa ketidaknyamanan mereka, rasa toleransi mereka kepada setiap perubahan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya melalui kesadaran diri masing-masing. Kemudian yang berikut adalah teori elit. Di sini teori elit di mana setiap aksi atau gerakan yang dilakukan oleh masyarakat selalu dimotori oleh orang-orang yang memiliki kepentingan atau orang-orang yang memiliki sumber daya untuk memfasilitasi setiap gerakan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Kemudian kerangka kelas di mana di sini gerakan sosial dapat terjadi di sebuah sistem kelas yang melibatkan kaum pekerja atau orang-orang yang memiliki kelas menengah ke bawah untuk memperjuangkan keadilannya dengan mobilisasi sumber daya dari beberapa orang yang mampu menjamin kesuksesan dari setiap gerakan yang dilakukan oleh kaum pekerja atau orang yang kelas menengah ke bawah. Kemudian dari gerakan sosial sendiri memiliki komponen. Ada beberapa komponen yang menurut Tarof dalam gerakan sosial. Yang pertama ada struktur. Struktur yang dimiliki oleh gerakan sosial sendiri adalah bersifat mengalir, kemudian tidak kaku. Artinya gerakan sosial baru menciptakan struktur yang responsif terhadap kebutuhan individu dalam bentuk struktur yang terbuka, terdesentralisasi dan non hierarkis. Artinya tidak memiliki tidak berpihak pada satu organisasi ataupun satu lembaga tertentu, artinya bersifat kaku. Kemudian berikut tentang tantangan kolektif atau collective challenge. Gerakan sosial selalu ditandai adanya tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang menggunakan yang mengganggu para elit, pemegang otoritas kelompok lain atau aturan kultural tertentu. Tantangan kolektif juga ditandai dengan tindakan menghalangi, membuat ketidakpastian terhadap aktivitas pihak lain yang coba mereka lawan melalui gerakan sosial. Artinya setiap gerakan sosial ini memiliki tantangan-tantangan dari kaum-kaum elit atau orang-orang yang memegang otoritas atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam kultural tertentu untuk menghalangi setiap gerakan yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi tertentu yang ingin menentang mereka, sehingga mereka melakukan suatu tantangan berupa penghalangan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat tadi. Kemudian komponen yang berikut adalah tujuan bersama. Banyak aksi dari gerakan sosial yang dilakukan di jalan maupun di mana saja memiliki satu tujuan, yaitu untuk menegakkan suatu keadilan yang dirasa bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Kemudian ada solidaritas dan identitas kolektif. Pertimbangan kepentingan bersama, kemudian partisipan merupakan penggerak bersama atau gerakan sosial yang kemudian menjembatani suatu perubahan yang semula hanya potensi menjadi aksi nyata. Gerakan sosial akan bisa berjalan
jika ada perasaan solidaritas. Artinya gerakan sosial mampu lahir dan berjalan secara normal dan lancar ketika ada rasa solidaritas di dalam setiap orang yang ingin menyuarakan aspirasi atau tuntutan mereka. Kemudian ada jenis-jenis gerakan sosial. Menurut Syarbiani ada kurang lebih 6 gerakan sosial. Gerakan perpindahan, yaitu perpindahan dari satu tempat yang baru. Umumnya individu dalam jenis gerakan ini tidak puas dengan keadaan sekarang dan bermigrasi dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Kemudian ada gerakan ekspresif, yaitu penduduk mengubah sikap mereka sendiri, bukan mengubah sikap masyarakatnya. Kemudian gerakan etopia, yaitu gerakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni atau upaya menciptakan masyarakat sejahtera dalam skala yang kecil. Kemudian gerakan reformasi, yaitu berupaya untuk memperbaiki beberapa kepincangan di aspek-aspek tertentu dalam masyarakat untuk yang tanpa harus mempengaruhi aspek yang lainnya. Kemudian gerakan regresif atau reaksioner, yaitu gerakan yang berusaha untuk mengembalikan keadaan pada kedudukan sebelumnya. Artinya sudah ada perubahan yang terjadi akibat kebijakan ataupun keputusan yang dikeluarkan, kemudian masyarakat memberontak untuk mengembalikan setiap keadaan itu kembali kepada semula. Kemudian yang berikut gerakan perlawanan, yaitu gerakan yang berusaha melawan perubahan sosial tertentu. Artinya ketika ada kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan kemudian seakan menentang masyarakat akan melakukan gerakan perlawanan untuk membatalkan aksi atau membatalkan kegiatan atau membatalkan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang berikut gerakan konservatif, yaitu gerakan yang berusaha untuk menjaga agar masyarakat tidak berubah. Artinya individu-individu yang mendukung gerakan ini menganggap bahwa kedudukan masyarakat pada saat sekarang sebagai kedudukan yang paling menyenangkan. Artinya tidak ingin untuk diubah kembali atau ditambah ataupun dilakukan kebijakan-kebijakan baru lagi. Jadi masyarakat sudah menganggap bahwa kebijakan yang saat ini ada di dalam masyarakat sudah membuat mereka nyaman, sehingga mereka melakukan gerakan jika ada satu kebijakan yang ingin merubah kenyamanan yang mereka rasakan sekarang. Kemudian para sosiolog juga membedakan gerakan sosial ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan dedikasi untuk mengubah beberapa norma aturan, biasanya berupa atau bersangkut paut dengan hukum. Biasanya reformasi selalu berkenaan dengan hukum. Kemudian yang kedua itu adalah gerakan radikal. Gerakan radikal yang didedikasikan untuk adanya perubahan segera terhadap sistem nilai yang melakukan perubahan-perubahan secara substansi dan mendasar, tidak seperti gerakan reformasi. Contohnya gerakan hak sipil Amerika yang penuh menuntut hak sipil dan persamaan di bawah hukum untuk semua orang Amerika. Artinya gerakan radikal ini sudah mengarah pada gerakan-gerakan yang lebih serius, di mana mereka tidak segan-segan untuk melakukan aksi radikal terhadap pemerintah jika hak-hak mereka yang mereka suarakan mungkin selama ini telah disuarakan kemudian tidak ada responsif. Artinya mereka memilih jalan untuk melakukan gerakan radikal untuk berupaya untuk mendapat suatu perubahan lebih cepat dari pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan dan terorisme. Kekerasan dan terorisme sendiri sering kita jumpai di beberapa negara termasuk Indonesia, di mana kekerasan selalu muncul dalam setiap upaya yang dilakukan oleh setiap orang. Kemudian penggunaan politik kebencian. Yang pertama, kebencian terhadap kelompok lain tentu sering kita lihat pada saat demokrasi berlangsung di Indonesia, di mana kubu A
akan melakukan hujatan atau kebencian untuk mempengaruhi masyarakatnya untuk menjatuhkan kubu B, sehingga politik kebencian selalu digunakan pada saat pesta demokrasi di Indonesia. Kemudian dari bentuk kekerasan sendiri ada yang disebut dengan genosida. Genosida merupakan bentuk kekerasan politik yang diarahkan oleh negara terhadap warganya sendiri dan merupakan tipe terorisme, yang dimana dari genosida ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penindasan berupa kekerasan fisik terhadap masyarakatnya sendiri dalam masa-masa atau waktu-waktu tertentu. Sekian materi yang bisa saya bahas dalam buku Power, Politics and Society pada sore hari ini. Saya ucapkan permohonan maaf jika ada salah kata atau penggunaan bahasa yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.